Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami hormati keluarga besar Nahdiyin. Kita puji Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita ini senantiasa bernilai ibadah dan Allah beri kecukupan rezeki bagi kita semua serta kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan amanah, tugas dan juga aktivitas dalam mencari nafkah demi diri, keluarga dan juga sahabat-sahabat kita sekalian. Salawat wa salam pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, berikut keluarga dan para sahabatnya. Kiranya kita menjadi pejuang pelaksana sunnah dan sekaligus mendapat syafaatnya dari kemudian kelak bersama kita masuk ke dalam surganya Allah. Keluarga besar Nahdiyin yang kami hormati, permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas keterlambatan kehadiran kami karena hari ini cukup padat acara sehingga dari mulai jam 8 pagi ada acara di kantor MUI bersama Kemenak dan ketua BKM Masjid Sekaligus Balai, lanjut dengan rapat dengan Forkopimda mengikuti masalah berkaitan dengan Idul Fitri dan juga wabah COVID-19, termasuk masalah ada larangan untuk pulang mudik ke kampung bagi TNI, Polri, ASN dan juga masyarakat yang tidak menggunakan persyaratan akan diberi sanksi dari apa yang telah ditentukan. Kemudian berlanjut lagi kunjungan kepada posko, ada 3 posko, ada di stasiun kereta api di kilometer 7 dan di dekat Tita Bayang, dan dilanjutkan lagi kunjungan ke lapangan untuk melihat kondisi kecukupan pangan kita, bahan pokok dan sekaligus kenaikan harga di beberapa toko yang ada di Tanjung Balai. Habis itu pulang ganti baju pergi balik, ada IPK acara santunan anak yatim lah kemarin. Jadi itulah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat atas keterlambatan ini dan tidak mengurangi apa yang menjadi niat baik kita semua. Ayahanda kami, sahabat kami yang kami muliakan, kami pikir silaturahmi yang semacam ini akan terus kita pelihara. Keluarga besar Nahdiyin ini secara diminta atau tidak diminta bersinergi dengan pemerintah sekaligus mendukung kami karena kebetulan kita semua bersahabat dan satu ruh di tubuh Nahdiyin. Barangkali alangkah baiknya kalau kita melakukan satu program untuk sesuatu yang sangat berarti di kota yang kita cintai dan Balai ini. Kemudian yang kami sampaikan lagi dalam kesempatan ini, dari sisi pemerintahan, bahwa kondisi APBD itu di Kota Tanjung Balai sangat memprihatinkan. Maka kami tetap berpikir untuk berupaya semaksimal mungkin dengan mengajak semua OPD di masing-masing dinas instansinya untuk melihat potensi apa yang bisa diambil dari tingkat provinsi maupun tingkat pusat, karena kita harapkan tetap adalah dana APBN untuk bisa mengelola Kota Tanjung Balai dan menciptakan lapangan kerja, lapangan pekerjaan dan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di bidangnya masing-masing. Saya yakin dan percaya ketika nanti OPD
akan kita ajak diskusi lewat respons di masing-masing dinas nanti, sekaligus akan kami tantang untuk bisa, karena dasar pemikiran kami ada satu kabupaten yang sangat muda di Sumatera Utara ini, hasil pemekaran itu sepertinya siang sama malam. Kondisi daerah itu sangat memprihatinkan, tetapi sekarang sudah bisa mengalahkan kabupaten kota yang lebih awal ditetapkan sebagai kabupaten kota. Contohnya Tanjung Balai ini sudah 400 tahun lamanya, sementara dia baru puluhan tahun. Kami pikir bisa belajar dari pengalaman ini. Apakah nanti ada di situ keluarga kita yang lewat keluarga besar Nahdien, atau mungkin potensi lain yang mungkin sama-sama kita telusuri. Itulah harapan kita nanti di Tanjung Balai. Doakan kami sehat kita semua dan mampu untuk berbuat baik di Kota Tanjung Balai. Kami akan mengulangi apa yang kami sampaikan kemarin. Paling tidak target yang paling utama secara religi, karena itu adalah salah satu visi misi kami bersama Bapak Wali Kota, itu paling tidak di 2021 ini mengawali berdirinya pondok pesantren. Dan alhamdulillah ini bersama sahabat-sahabat sudah melihat lokasi yang kami pikir itu sangat mendukung dari yang kita harapkan, dan bukan hanya sekedar pondok pesantren yang biasa kita tahu di Kota Tanjung Balai ini. Paling tidak pasti seperti pondok-pondok pesantren yang ada di tempat lain, bahkan yang ada di Pulau Jawa, karena kurikulum itu pasti jauh berbeda. Paling tidak ada 24 jam itu tim schedule-nya itu untuk mengatur kegiatan, dan mereka tidak dibenarkan pulang, sekaligus sebagai ketentuan protokol kesehatan. Pondok pesantren itu adalah belajar tatap muka yang aman, tidak ada larangan. Kenapa? Itu sekaligus isolasi, sebagai isolasi karena tidak keluar masuk mereka dari sekolah itu. Dan kalaupun ketemu dengan orang tua, cukup di depan pintu menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Itu alasan kita nanti untuk tidak ada larangan yang berkaitan dengan protokol kesehatan atau kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian ada beberapa yang bisa kita lahirkan di Kota Tanjung Balai ini. Kita tidak muluk-muluk. Mungkin Nedi, mungkin Salman dan lain sebagainya. Saya hanya sederhana punya target di Tanjung Balai. Yang pertama air bersih, yang kedua jalan, yang ketiga itu masalah rumah sakit kesehatan, dan yang keempat pendidikan. Jadi ini aja bisa kita tempuh dalam waktu yang relatif singkat. Kami pikir masyarakat Tanjung Balai sudah banyak yang bersyukur, berterima kasih terhadap pemerintah, dan ini sudah kita mulai. Kita ajak dinas PUPR untuk memperbaiki jalan, dan hari ini sudah dimulai dari Jalan Sipuri-Puri tadi sudah 75%. Kemudian lampu jalan sudah berjalan ada beberapa hari. Kemungkinan akan terus kita ajak dari dana pemeliharaan yang sampai saat ini kami tak tahu jumlahnya, tapi kami hanya bisa ada lagi dana pemeliharaan. Jalan ini kita kejar, jalan ini kita kejar, masih ada terus akan kita kejar. Kami hanya ingin hasil. Silakan kalau punya potensi SDM dan sesuaikan dengan talenta masing-masing. Kalau memang dia mahirnya kerja tukang masak, jadi bidang masak. Jangan paksakan untuk di bidang hukum.
Itulah kadang-kadang yang bikin kita lemah dan lumpuh. Kalau mungkin nanti SDM-nya ya memang di bidang hukum, ya hukum kita, baik kata Ustaz tadi, sangat lemah di pemerintah kota. Ayo kita kuatkan di bagian hukum. Mana cari potensi yang kita arahkan ke situ untuk membantu pemerintah ASN dan kota yang kita cintai. Inilah sekedar informasi. Dan kalau masalah debit air yang tinggi di hulu, di pasar traktor, di pasar Banjar Sungai Duo, alhamdulillah kita awali kemarin gotong royong untuk membersihkan sungai, dan tadi untuk pasar traktor itu sudah diselesaikan. Dinas PUPR yang selama ini penuh dengan sampah, rumput dan lain sebagainya, jadi paling tidak datang air itu tidak terlalu lama singgah di Kota Tanjung Balai, tapi langsung ke muara sungai dan langsung ke laut. Kemudian mungkin kalau banjir rob seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, itu perlu pemikiran, paling tidak ada pengerukan sungai, dan itu menguras pemikiran. Jadi mungkin jangka panjang akan koordinasi kami dengan Pak Surya, Bupati Asahan, mudah-mudahan dia bisa menyauti dan nanti akan ada kerjasama dalam hal itu. Yang pasti bahwa ayo sama-sama kita mulai dengan niat yang baik, dengan yang sangat sederhana, gak usah yang muluk-muluk, tapi dia nyata, daripada kita banyak konsep, banyak pemikiran tetapi tidak bisa kita nyatakan, sama juga kita bakal dimarahi oleh masyarakat yang sangat merindukan. Kemudian insyaallah doakan malam sudah ada ketemu kita dengan para pelaku yang dapat membangun. Insyaallah nanti untuk air bersih ada harapan akan ada pembangunan secara menyeluruh, paling tidak ada 10 WTP ya untuk jangka panjang. Tapi untuk menanggulangi orang-orang yang sedang susah mendapatkan air, itu kita kejar melalui sumur bor versi PDAM, bukan sumur bor versi masyarakat. Alhamdulillah, dalam artinya kan seperti ada di dekat TPA, ada di Pasar Baru itu ada kan yang sumur bor, tapi nilai untuk masyarakatnya itu luas. Insyaallah itu akan bisa kejar untuk jalan seperti tadi. Dan untuk dari Panjaitan Pasar Baru, yang sebelum Anda bicara saya sudah tahu apa yang Anda inginkan. Itu jalan provinsi, dan langsung waktu musrembang di Kota Tanjung Balai itu langsung saya sampaikan bahwa kebetulan Pak Wali mempercayakan kita untuk menutup musrembang, ada mewakili gubernur sekaligus Bappedasu. Kami iri dengan kabupaten kota lain, saya bilang. Kenapa? Karena ada salah satu kabupaten kota yang jalannya masih mulus, malah dibangun lagi, dilapis lagi. Sedangkan kita yang bertahun-tahun jalan itu tidak bisa dilalui, toh seperti itu juga. Mana itu katanya? Langsung bangkit dia. Ada tersinggung dia. Ya, kalau tidak percaya silakan tanya. Lopo sebagai pimpinan, betul Pak, ada di itu kita selesaikan tahun ini. Katanya. Karena aku tak pandai cerita kesana kemari, aku pikir to the point, kalaupun kasar atau tak kasar begitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Dan ada salah satu lagi, 2 tahun uang mengendap akhirnya di Dinas Pariwisata Provinsi untuk pembangunan Pulau Beswesen. Itu tidak ada yang bisa mengambil. Yang tak ada saja kita susah mencari, ini yang ada pun tak bisa dicari. Nah, jadi ini salah satu hal-hal yang kadang-kadang mungkin lemah di dalam perjalanan pemerintahan ini. Tapi paling tidak nanti insyaallah dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan satu kekuatan yang lebih baik kepada kita, yang bisa memberikan dana yang besar untuk UKM, sehingga semua pengusaha kecil, menengah atau kecil ke bawah bisa kita bantu
tak pun banyak, bila sedikit, tak pun sedikit kalau bisa banyak. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebenarnya sangat lebih ingin banyak bercerita berkumpul. Mudah-mudahan niat baik, ayo kami bantu konsep, bantu pemikiran, bantu apa yang harus kita lakukan sedikit-sedikit. Nanti mungkin habis lebaran mungkin lagi kita bedah satu persatu dinasipasi ini, termasuk PDAM yang banyak berita kesana kemari, kita bedah. Ya, target pertama nanti insyaallah rumah sakit umum, karena bagaimana pelayanan rumah sakit umum, orang yang sakit mau berobat tak jadi berobat, dia langsung sehat dan pulang. Kenapa? Karena pelayanannya bagus. Iya. Kalau katanya pula daripada sakit. Iya. Ada pula sampai ke situ langsung meninggal. Sakit. Yang sehat jadi sakit. Apalagi yang sakit jadi meninggal ya. Jadi, karena mereka mungkin tidak belajar manajemen pelayanan. Jadi yang di depan paling tidak di GD, sakit apa Pak? Apa yang perlu dibantu? Mana yang sakit Pak? Sini. Dengan ucapan seperti itu, manusia itu bisa sehat. Mudah-mudahan niat baik kita itu, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Wassalamualaikum.